Negeri Malang. Di sini saya akan membahas secara singkat tentang hukum Newton 3. Sebelumnya telah dipaparkan materi tentang hukum Newton 3. Nah, materi di atas tadi sudah dibaca belum? Ayo, sudah dibaca belum? Coba sekarang saya tanya, bagaimana bunyi hukum Newton 3? Nah, betul sekali. Jadi, bunyi hukum Newton 3 itu untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, simak terus ya video ini. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat dua anak yang saling mendorong. Mari kita anggap anak yang di sebelah kiri ini adalah si A dan anak yang di sebelah kanan ini adalah si B. Di mana si A sedang melakukan gaya kepada si B sebesar FAB. Dan si B ini melakukan gaya yang sama besar kepada si A, yaitu FBA. Mereka berdua melakukan gaya yang sama besar, namun arahnya berlawanan. Kita misalkan arah yang ke kanan ini adalah positif dan arah yang ke kiri ini adalah negatif. Jika kita tuliskan kebersamaan, maka diperoleh sigma FAB sama dengan negatif sigma FBA. Nah, tadi itu merupakan penjelasan fisis dari persamaan matematis hukum Newton 3. Selanjutnya, kita ke penerapan hukum Newton 3. Nah, salah satunya yaitu orang memalu. Pastinya kita sudah pernah mengamati orang memalu kan ya? Saat orang memalu ini terdapat penerapan hukum Newton 3. Karena apa? Saat memalu, itu palunya memberikan gaya aksi kepada paku. Begitu pula sebaliknya, paku memberikan gaya reaksi pada palu. Nah, selain itu juga ada penerapan lain. Coba kita memukul dinding. Bagaimana? Tangan kita pasti sakit kan ya? Kenapa? Nah, pada saat kita memukul dinding ini, tangan kita memberikan gaya aksi pada dinding. Dan dinding ini akan memberikan gaya reaksi pada tangan kita, sehingga tangan kita akan terasa sakit. Bagaimana? Sudah jelas belum? Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus yang berkaitan tentang hukum Newton 3. Ini berguna untuk menambah wawasan kalian. Mari ikuti saya. Nah, contoh kasus yang pertama, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat balok, di mana pada balok bekerja dua gaya, yaitu gaya normal balok dan juga gaya berat balok. Diulangi sekali lagi ya. Di sini terdapat balok yang di dalamnya terdapat gaya yang bekerja, yaitu gaya normal balok dan gaya berat balok. Nah, apakah pada sistem tersebut merupakan penerapan dari hukum Newton 3? Ada yang tahu jawabannya? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Silakan Mbak Miftah. Oh, baik. Mungkin ada pendapat yang lain? Silakan Mbak Mia. Baik, jadi ya, sistem ini itu bukan merupakan penerapan hukum Newton 3. Karena apa? Kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Widyawati pada tahun 2009, dua buah gaya yang dikatakan pasangan aksi dan reaksi itu harus memenuhi 6 syarat. Nah, sistem ini tidak memenuhi satu syarat, yaitu gaya bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, sistem ini hanya bekerja pada satu benda saja. Sehingga sistem ini tidak dikatakan sebagai penerapan hukum Newton 3. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Ada pertanyaan?
katanya? Sudah ya? Nah, kita ke contoh kasus yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat dua magnet ya. Kedua kutub selatannya ini saling didekatkan. Dan pastinya kedua magnet ini akan tolak-menolak. Apakah kedua magnet ini, gaya dari dua magnet ini merupakan salah satu penerapan dari hukum Newton 3? Ada yang ingin menjawab? Ada yang tahu jawabannya? Ayo angkat tangan. Ayo, siapa yang mau menjawab? Silakan, Mbak Mifta. Mungkin ada tanggapan yang lain? Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Mifta. Dua buah magnet ini merupakan salah satu penerapan hukum Newton 3. Karena apa? Di sini terjadi interaksi. Meskipun tidak terjadi secara bersentuhan, tapi kedua magnet ini terdapat interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi itu tidak hanya terjadi secara bersentuhan, tapi juga dapat terjadi secara tidak sentuh ya. Tapi ada syaratnya, yaitu harus ada medan. Nah, di sini pada magnet ini terjadi medan, sehingga dikatakan penerapan hukum Newton 3. Selain medan magnet, juga terdapat medan listrik. Sehingga gaya interaksi itu tidak harus terjadi secara bersentuhan. Nah, bagaimana? Sudah paham betul dengan konsep hukum Newton 3? Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam memecahkan masalah di materi hukum Newton 3, saya di sini sudah menyiapkan kuis untuk kalian kerjakan. Kalian bisa mencoba kuis tersebut. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.